Selamat malam pemirsa, ketegangan di Timur Tengah terus memanas. Di tengah upaya negosiasi damai yang juga masih terus berlangsung, Amerika Serikat dan Iran tetap saling melancarkan serangan. Sementara itu Israel justru memperluas operasi militernya ke Lebanon, memicu kekhawatiran hilangnya harapan mengakhiri perang. Alih-alih menuju perdamaian, benarkah Timur Tengah justru beresiko terjatuh dalam perang yang lebih besar? Bersama saya Fitri Megantara, inilah top issue. Iran Amerika tetap saling serang, Israel perluas perang. Pemirsa, kita akan membahas topik malam hari ini bersama Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Think Tank Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Mbak Aisyah R. Kusuma-Sumantri. Selamat malam Mbak Aisyah, apa kabarnya untuk malam hari ini? Selamat malam Mbak Rara, kabar baik. Dan kita juga akan berdiskusi dengan pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Terima kasih undangannya. Baik, kita akan langsung kemudian mengawali perbincangan. Saya akan mulai dari Prof. Hik terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak awal April lalu, Amerika Serikat dan Iran ini masih terlibat serangan sporadis di sejumlah wilayah seperti itu. Dua pihak saling menyerang. Apa sih sebetulnya yang tersisa dari gencatan senjata saat ini? Ya, kalau misalnya apa yang tersisa dari gencatan senjata sebenarnya boleh dikata tidak ada ya, karena ini masih saling serang ya. Satu, walaupun dari pihak Amerika Serikat sudah disampaikan oleh Menlu Marco Rubio bahwa Operation Epic Fury itu sudah berakhir dan Amerika Serikat baru akan menyerang Iran apabila dia diserang secara nyata. Itu sudah disampaikan oleh Menlu Rubio. Tapi kan kenyataannya kita lihat kemarin ini Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran dengan alasan bahwa ada kapal-kapal Iran yang menebar ranjau di Selat Hormuz, begitu. Jadi ini katanya untuk protection dari pihak Amerika Serikat. Nah, tentu dari pihak Iran juga tidak bisa terima bahwa dia diserang. Oleh karena itu, ini dilakukan serangan balik. Meskipun demikian, kedua negara paham bahwa ya gencatan senjata berlaku dalam konteks bahwa tidak ada serangan yang berskala besar seperti sebelum adanya gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Trump. Nah, sekarang ini yang jadi isu itu adalah bagaimana kedua negara akan menyepakati MOU yang tadinya saya berpikir pada hari Minggu Presiden Trump itu sudah sangat serius akan membahas dan kemudian akan keluar dengan keputusan. Karena dalam social truth-nya dia katakan seperti itu. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi ini masih dalam negosiasi. Kalau saya ditanya gap-nya apakah besar? Sangat besar. Karena dari pihak Amerika Serikat menghendaki bahwa di dalam MOU itu sebelum sampai ada perjanjian itu harus senjata nuklir itu harus dibahas. Sementara dari sisi Iran, Iran tidak mau membahas senjata nuklir pada saat sekarang, tetapi nanti dalam jangka waktu yang 60 hari gencatan senjata. Yang kedua juga terkait dengan Selat Hormuz, Amerika Serikat minta untuk itu dibuka dan dari pihak Iran mengatakan bahwa kami tetap akan mengendalikan. Dan Iran sekarang sudah menunjukkan ya bahwa dalam pengendalian Iran ini sudah ada sejumlah kapal dari Teluk yang bisa keluar dari Selat Hormuz. Jadi ini yang menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kami yang masih ada dalam kendali. Ini yang membuat Amerika Serikat tentu tidak suka dengan ini. Bahkan kemarin ini ketika Oman berbicara dengan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz, Amerika Serikat sudah mengancam Oman akan dibom apabila memang ada keinginan seperti itu. Nah, kemudian hal yang ketiga yang saya lihat yang menjadi jurang antara Amerika Serikat dengan Iran ini berkaitan dengan keinginan Iran untuk aset yang dibekukan selama ini oleh Amerika Serikat itu harus segera dicairkan. Itu yang diinginkan sebelum mereka sampai kepada MOU dan kemudian ada gencatan senjata yang 60 hari itu. Oke, baik. Prof. Hik melihat ada jurang yang cukup besar Amerika Serikat dan Iran. Mbak Aisyah sendiri melihatnya seperti apa? Apakah tuntutan Amerika Serikat ini realistis bagi Iran? Ya, saya rasa ini sebenarnya hal baik
kalau misalnya pembicaraan ini sebenarnya sudah mengerucut. Karena kalau kita lihat dari bulan Mei sampai sekarang ya, intensitas serangan yang kemudian terjadi dilakukan oleh Amerika Serikat maupun Iran itu sebenarnya sudah berkurang secara jumlah dan kuantitas ya. Dan kemarin kita ketahui bahwa Amerika Serikat melakukan serangan kayak misalnya ke Bandar Abbas, lalu kemudian ke Abu Musa. Tapi kemudian yang dilakukan serangan-serangan tersebut itu hanya di sekitar Selat Hormuz, ya vicinity Selat Hormuz. Dan itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya Amerika Serikat yang tadinya melakukan serangan ke kota-kota besar ya, fasilitas publik strategis gitu ya, sekarang hanya berusaha untuk melakukan serangan secara terarah. Nah begitu juga dengan Iran. Sebenarnya sejak mulai muncul isu terkait penandatanganan MOU, saya kira Iran juga melakukan retaliasi dengan skop yang terbatas gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kedua negara memang ini ada keinginan untuk bisa mengakhiri perang dengan jalur diplomasi khususnya ya. Tetapi permasalahannya untuk bisa mencapai titik-titik tersebut ya, menghilangkan sebenarnya sticking point atau hal yang kemudian mengganggu negosiasinya, ini yang sulit. Karena pertama, permasalahan Selat Hormuz. Iran pasti tidak akan mau melepas Selat Hormuz. Iran menganggap ini merupakan senjata andalan yang paling sakti dibandingkan dengan senjata nuklir. Karena apa? Karena dengan penguasaan Selat Hormuz, Iran ini menguasai 20% dari total energi dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menguasai sekitar 16-18%, lalu kemudian Rusia menguasai sekitar 11%, dan kemudian Arab Saudi itu menguasai sekitar 10,5%. Jadi bisa dibandingkan Iran ini sekarang menjadi superpower dari energi dunia. Nah, belum lagi kalau kita lihat, Amerika Serikat ini kan berusaha desperately membuka kembali Selat Hormuz. Dan ini yang menjadi permasalahan. Karena Iran ini merasa bahwa kalau dia melepas Selat Hormuznya, maka kemudian Amerika Serikat akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kembali. Jadi pertama itu nggak mungkin dilepas di awal. Lalu yang kedua, permasalahan nuklir, saya kira ini sebenarnya isu yang dibicarakan oleh Amerika Serikat. Sekarang kritiknya adalah apa perbedaannya dari tuntutan Donald Trump ya dengan yang dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Karena practically apa yang dibicarakan oleh mereka itu hanya berputar-putar di isu yang sama. Nah kemarin masalah kemudian ketika ditanyakan perbedaannya apa, Amerika Serikat bilang bahwa kali ini kita akan membuat Iran melepaskan uranium dan mengirimkan uraniumnya ke negara-negara lain gitu ya. Termasuk sekarang calonnya adalah China. Tapi permasalahannya kita lupa kalau di tahun 2015 ini yang nggak banyak dibahas, Iran tuh menyerahkan sekitar 11.000 kilogram uranium yang sudah di-enrich itu ke Rusia gitu ya. Jadi sebenarnya ini sama dengan apa yang sudah dicapai dengan di tahun 2015. Jadi Amerika Serikat ini sepertinya ya berusaha untuk mencari justifikasi untuk bisa mengontrol lebih lanjut dan memastikan di masa depan tidak ada lagi nih program-program yang dianggap mencurigakan. Permasalahannya nuklir itu kan merupakan salah satu kedaulatan Iran dianggapnya karena turunannya banyak sekali, tidak hanya permasalahan energi dan senjata, tetapi kita bicara tentang industri, kita bicara tentang pangan, bicara tentang berbagai macam hal medis dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu kita bisa melihat juga nih untuk kemudian syarat-syarat tersebut. Saya kira dua hal tersebut itu menjadi sticking point yang cukup menarik karena sejauh ini belum ada ya tanda-tanda di mana kedua negara ini bisa mencapai kesepakatan yang khusus di antara hal tersebut. Meskipun saya rasa sebenarnya MOU-nya ini penting untuk ditandatangani. Kenapa? Karena tanpa adanya confidence building measure, saya kira susah untuk bisa membuat diskusi yang sebenarnya sivil di antara Amerika Serikat dan Iran. Kembali ke Prof. mengenai MOU-nya sendiri, siapa sebetulnya yang paling membutuhkan? Washington atau Teheran? Sebenarnya Washington ya kalau menurut saya, Trump ya, karena ini harusnya menjadi semacam exit strategy dan sekarang ini Trump ini membutuhkan exit strategy. Itu yang saya melihat bahwa Amerika Serikat Trump ini sangat membutuhkan. Sementara kalau dari Iran justru dia mengatakan bahwa MOU ini cuma kertas karena apa? Kekhawatiran bahwa kalaupun nanti MOU itu ditandatangani, apa jaminannya bahwa Amerika Serikat tidak menyerang Iran? Nah ini yang dari pihak Iran selalu mengatakan kami ini seolah-olah punya trauma karena sebelum perang yang besar ini kan Amerika dan Iran sedang melakukan perundingan terkait dengan senjata nuklir ya. Tiba-tiba Israel menyerang lalu kemudian dibantu oleh Amerika Serikat dan terjadilah perang besar itu. Jadi dari pihak Iran ingin ada jaminan bahwa benar kalau kita nanti sampai pada satu titik kesepakatan bahwa memang benar Amerika Serikat tidak melakukan serangan ke Iran. Artinya untuk Iran lebih menitik beratkan bahwa tidak akan ada lagi agresi di masa mendatang. Betul. Sementara bagi Amerika sudut pandangnya tetap pada Selat Hormuz, pada isu nuklir seperti itu. Yeah. Nah berbicara mengenai isu nuklir sendiri, Prof, apabila Iran menyerahkan program nuklirnya ataupun uranium yang sudah
pengayaan uraniumnya diserahkan ataupun sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Amerika Serikat, apakah konflik otomatis akan selesai? Sebenarnya itu poin yang dari sisi Trump dianggap sebagai satu achievement. Kalau isu senjata nuklir dan kemudian pengayaan uranium, meskipun sebenarnya dari pihak Trump menginginkan bahwa Iran selama 20 tahun ke depan itu tidak boleh memiliki nuklir meskipun untuk tujuan damai. Jadi kalau misalnya nuklir untuk senjata, oke. Dari sisi Iran mungkin juga mereka sepakat sebenarnya, karena ini yang disampaikan oleh Menlu Oman ketika ada perundingan, yang Menlu Oman mengatakan bahwa ini sudah ada kemajuan terobosan, bahwa Iran sudah sepakat untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Nah, tapi Iran menghendaki bahwa kalau nuklir untuk tujuan damai, harusnya sebagaimana negara-negara NPT, Non-Proliferation Treaty ini, ya diperbolehkan. Kenapa kemudian Iran tidak diperbolehkan? Nah, ini kan ada kecurigaan mungkin dari pihak Amerika Serikat bahwa kalau dia bisa memiliki nuklir untuk tujuan damai, sewaktu-waktu bisa untuk senjata nuklir. Itu yang dikhawatirkan mungkin oleh Trump dan jajarannya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan uranium yang sudah diperkaya ini. Mau diapakan? Amerika Serikat menghendaki bawa ke kami, Iran bilang tidak. Rusia sudah menawarkan kalau mau silahkan ditaruh di kami, tapi mungkin seperti tadi Saudari Aisyah katakan, Cina mungkin bisa menjadi pihak yang mengatakan ya sudah kalau misalnya disetujui kami bisa menyimpannya, karena Trump itu pada waktu suatu ketika dia mengatakan di dunia ini hanya Amerika dan Cina yang bisa melakukan penyimpanan terhadap uranium, seolah-olah dia tidak percaya dengan Rusia. Gitu. Oke, kita masih akan membahas mengenai isu nuklir ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Mbak Aisyah, masih mengenai isu nuklir, di mana kemudian dari sisi Amerika Serikat, dua isu yang kemudian selalu menjadi jalan buntu atau tidak pernah kemudian mendapatkan kesepakatan adalah mengenai Selat Hormuz dan juga isu nuklir ini. Bagi Amerika Serikat sendiri, mengapa isu nuklir Iran ini diperlakukan berbeda dibanding negara lain yang memiliki kemampuan nuklir? Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini selalu dianggap duri dalam daging di Asia Barat. Nah, kita lihat di satunya ya, di sisi lain itu ada Israel yang sebenarnya berusaha untuk menjadi great power tunggal di kawasan tersebut. Pembangunan senjata nuklir yang kemudian dimiliki oleh Israel itu kan bertujuan untuk bisa memberikan upper hand Israel dan menjamin keselamatan Israel sebenarnya di tengah-tengah negara Arab lainnya. Nah, sekarang ya kita lihat sebenarnya dari sisi Donald Trump, dia mengetahui pasti kalau pembicaraan yang dia lakukan itu sama persis dengan apa yang kemudian sudah dibicarakan di JCPOA di tahun 2015. Termasuk diantaranya adalah penyerahan ya highly enriched uranium Iran ke negara-negara lain. Donald Trump mengatakan, oke, bisa nggak diserahkan ke AS, kalau nggak bisa mungkin ke negara lain, termasuk diantaranya adalah China. Nah, tetapi permasalahannya Iran menolak untuk dilakukan hal tersebut. Yang diinginkan Iran adalah melakukan down blending atau mengurangi ya tingkat persentase enrichment dari uranium yang dimilikinya. Nah, saya rasa sebenarnya di sini yang diinginkan Amerika Serikat dibandingkan dengan kemudian penghentian program nuklir Iran atau bahkan tadi ya adanya konsesi tertentu itu lebih ke arah kemenangan simbolis. Meskipun ya apa yang dicapai nanti sesuai dengan JCPOA, tapi Donald Trump setidaknya bisa mengatakan kepada domestic audience bahwa perang ini itu menghasilkan sesuatu. Ini loh hasil dari perang ini dan kita memenangkan peperangan ini dengan menekan Iran untuk menghilangkan atau istilahnya menekan ya program uranium mereka dan kemudian program nuklir mereka. Dan ini kan cukup menarik karena Donald Trump juga dikejar waktu. Kita bicara tentang pemilu sela yang nanti akan terjadi di bulan November dan Donald Trump membutuhkan hal ini untuk bisa mengklaim bahwa legasinya sebagai presiden ya itu bisa berakhir dengan victorious. Karena selama ini kan siapa yang kemudian selalu dijelek-jelekan oleh Donald Trump itu adalah Joe Biden yang dibilang bahwa dia karena Joe Biden sebagai presiden kebijakannya untuk menarik pasukan maka dia kalah di Afghanistan.
Afghanistan. Saat ini yang paling dihindari adalah itu. Nah, hal lain adalah sebenarnya ketakutan bahwa perang ini akan membuka peluang Amerika Serikat untuk turun ya sebagai hegemon semakin cepat gitu. Karena saat ini sebenarnya sudah ada dalam posisi declining, tetapi perang ini itu menguras sebenarnya kekuatan Amerika Serikat. Khususnya kalau kita tahu ada 50% dari stockpile missile AS yang sudah dipergunakan di dalam perang ini, dan AS sekarang mengalami yang namanya imperial overstretch atau dia kelelahan dalam menjaga stabilitas negara-negara lain ya dan presensi di negara-negara lain. Hal lain adalah kalau misalnya memang Donald Trump sampai mengumumkan kekalahannya atau terlihat nih Iran memiliki kemudian strategic win yang lebih besar, khususnya kemudian di bidang nuklir dan lain-lain yang merupakan strategic objektifnya AS di awal, saya kira sebenarnya Iran di sini bisa menjadi salah satu poros kekuatan baru di Timur Tengah. Ini yang sebenarnya ditakutkan oleh Israel. Permasalahan nuklir ini selalu menjadi ya hal yang kemudian menghantui Israel. Oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat sekarang butuh exit plan. Begitu juga dengan Iran sebenarnya. Kedua negara ini terlihat memang mereka berdua mau melakukan negosiasi ya. Tetapi permasalahannya tadi masalah tekan menekan melalui koersif diplomasinya masih ada. Nah, sekarang untuk bisa keluar dari daerah Asia Barat yang dilakukan Donald Trump adalah meminta negara-negara GCC yang merupakan proksi dari AS untuk menandatangani Abraham Accord gitu, karena merasa bahwa nggak bisa kalau misalnya kita nggak menjamin nih kemaslahatan tanda kutip ya Israel sebelum kita meninggalkan peperangan ini. Oke, baik. Nah, ini berbicara mengenai Israel, Prof. Kita lihat bagaimana kemudian Israel sendiri menginvasi Lebanon, kemudian menyerang Lebanon seolah menjadi front baru. Ini sebetulnya Netanyahu sedang mengejar apa, Prof? Ya, yang pasti adalah Netanyahu ingin Israel itu lebih ekspansif. Netanyahu ingin agar Israel sekarang ini menjadi Israel Raya yang memasukkan Lebanon Selatan sebagai bagiannya, dan alasannya simpel sebenarnya, bagaimana mereka bisa tidak menerima serangan-serangan dari Hezbollah yang terkonsentrasi di Lebanon Selatan. Ini juga yang dilakukan terhadap Gaza, karena bagaimana caranya agar Israel itu tidak menerima serangan-serangan dari Hamas yang konsentrasinya adalah di Gaza. Jadi intinya adalah bagaimana Israel itu bisa tenang ya tanpa ada serangan-serangan dari Hezbollah, dari Houthi maupun dari Hamas, yaitu dengan menguasai wilayah itu. Memang kemudian basisnya adalah dia cari dari kitab suci, dari ini dan itu ya, bahkan mengatakan bahwa kita selama ini belum punya kok perjanjian perbatasan dengan negara tetangga kecuali misalnya dengan negara Mesir atau Yordania begitu ya. Nah, jadi intinya adalah mereka mau tenang. Dan terkait tadi senjata nuklir, kenapa sih kok Iran dipermasalahkan senjata nuklir sementara negara-negara lain tidak dipermasalahkan? Misalnya Pakistan, India juga punya, bahkan Israel pun ada yang menduga bahwa mereka juga punya. Nah, ini karena Amerika Serikat melihat dan Israel tentunya kalau Iran punya senjata nuklir dan mereka mempunyai sistem mullah ini ideologi bahwa mereka tidak setuju dengan yang namanya Israel mengambil tanah rakyat Palestina. Jadi kalau mereka punya senjata nuklir, pertanyaannya akan diarahkan kemana? Kalau bukan ke Israel. Nah, jadi dari sisi... Lagi-lagi ada untuk kepentingan melindungi Israel, seperti itu. Ujungnya adalah seperti itu. Dan kita tahu lobby Yahudi, jadi mereka yang warga negara Amerika yang keturunan Yahudi itu kan banyak sekali menyumbang uang untuk kampanye presiden, baik Republik maupun Demokrat. Sehingga siapapun presiden Amerika Serikat akan terkunci untuk selalu melindungi Israel. Dan perlu juga diingat bahwa dari sisi Israel mereka ingin kalau Trump kan mengatakan yang penting senjata nuklir tidak dimiliki. Itu sama Israel mereka nggak percaya. Mereka baru percaya apabila pemerintahan mullah ini diganti dengan pemerintahan kerajaan monarki yang Reza Pahlavi keturunan dari Syah Iran yang menjadi pemimpin. Karena apa? Dengan demikian ini kalau sama sekali dihilangkan Iran kan nggak mungkin. Tetapi kalau misalnya pemimpinnya diganti, nah itu mereka akan
merasa tenang seolah-olah mereka tidak akan mendapat serangan-serangan lagi. Oke, Prof, kembali pada situasi di Amerika Serikat sendiri, kita lihat disebutkan kan Epic Fury sudah berakhir seperti itu, gencatan senjata masih berlaku, saling serang terus dilakukan sporadis, tidak ada kemudian yang bisa mengklaim siapa menang, siapa kalah seperti itu ya, Prof. Sementara Amerika Serikat sendiri seperti kita sudah bahas berulang kali akan menghadapi pemilu SLA di bulan November. Elemen of surprise, kira-kira apa yang akan terjadi di November? Ya, kalau menurut saya sih prediksi bahwa Partai Republik tidak lagi menguasai Kongres itu bakalan terjadi. Tapi kalau saya ditanya elemen of surprise-nya apa, ini ada ide di Amerika Serikat penggunaan dari 25th Amendment. Jadi amandemen terhadap konstitusi yang ke-25 yang intinya adalah wakil presiden itu bisa mengambil alih presiden, kekuasaan dari presiden. Nah, dia hanya perlu kemudian mendapatkan persetujuan dari Kongres ketika dia melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita bicara Kongres, tentu sekarang Partai Demokrat jelas ingin supaya Presiden Trump tidak lagi berkuasa. Belum lagi kalau misalnya Vance didukung oleh orang-orang tertentu dari Partai Republik yang kemungkinan besar bisa saja Vance ini akan mengambil alih posisi presiden. Nah, kenapa sekarang saya katakan seperti ini sebagai elemen of surprise? Sekarang ini banyak di Amerika Serikat diberitakan bahwa Trump itu tidak dalam kondisi yang fit secara kesehatan, lalu kemudian juga dia tidak sulit dalam mengambil keputusan, macam-macam lah yang disampaikan gitu ya, yang kemudian mendorong agar Vance ini bisa mengambil alih sebelum tentunya bulan November nanti. Dan bagi Partai Republik, kalau dia mau menang, mungkin ini alternatif yang terbaik, ya. Karena kalau misalnya Trump yang tetap menjadi presiden, itu agak sulit untuk kemudian Kongres itu akan dimenangkan oleh Partai Republik. Tapi dari sisi Trump mungkin juga dia akan melakukan upaya-upaya, misalnya kemarin kan dia hampir di assassinate gitu ya, hampir dibunuh. Tapi kemarin lagi ada lagi peristiwa, bahkan di Gedung Putih. Kita nggak tahu apakah ini sesuatu yang direkayasa atau memang betul. Tapi kan ini membuat rakyat Amerika supaya bersimpati terhadap presidennya yang dalam mengemban tugas yang sangat luar biasa beresiko ini, ternyata masih mampu meneruskan tugasnya. Oke, baik. Saya akan ke Mbak Aisyah mengenai Amerika Serikat dan Iran serta negosiasinya. Tapi kita lihat dari kondisi di internal kelompok ataupun dari Partai Republik sendiri, di mana Trump sendiri beresiko menghadapi kritik dari kelompok garis keras di kubu politiknya sendiri karena dianggap terlalu banyak memberikan pelonggaran kepada Iran dalam proses negosiasi. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, jadi kita lihat sebenarnya banyak sekali yang mendukung peperangan ini. Meskipun ya suara di Amerika Serikat sekarang terpecah. Saya kira kondisi yang perlu diperhatikan sekarang adalah memang kenaikan harga ini menjadi salah satu elemen penting ya yang menentukan bagaimana kemudian peta politik Amerika. Pertama kita lihat harga energi masih naik ya, harga minyak masih sekitar 4 sampai 5 USD per gallon. Lalu kemudian kita lihat adanya kelangkaan kemudian bahan-bahan penting seperti misalnya helium, lalu kemudian plastik ya, dan kemudian pupuk yang paling penting. Lalu kita lihat juga ini ada potensi kelangkaan pangan di masa depan karena adanya gagal panen, dan ini membuat sebenarnya approval rate dari Presiden Donald Trump itu menurun drastis. Karena Donald Trump punya 3 janji politik sebenarnya di Amerika Serikat. Yang pertama, Donald Trump ini akan membatasi imigrasi ya, dan memperketat aturan imigrasi. Itu dilakukan melalui ICE. Lalu yang kedua, menghentikan seluruh perang di luar negeri, dan yang ketiga adalah menurunkan seluruh harga dan barang ya di Amerika Serikat. 2 dari 3 janji politiknya sudah tidak terpenuhi. Nah, kita lihat sekarang untuk perang yang ada di Iran ini juga mempengaruhi sebenarnya popularitas Donald Trump. Karena saat ini approval rate Donald Trump itu hanya sekitar 29%. Dan 69% dari masyarakat Amerika Serikat ini tidak setuju dengan cara Donald Trump menghandle ya urusan perang di Iran ini. Saya rasa sebenarnya tekanan besar dari masyarakat, khususnya dari rakyat Amerika Serikat yang Demokrat, itu adalah mengakhiri peperangan ini. Tetapi kita lihat dari ya internal pemerintahan Donald Trump sendiri, banyak sebenarnya kelompok-kelompok hawkish yang menginginkan perangnya itu terus berlangsung.
berlanjut sehingga Amerika Serikat bisa memiliki leverage yang lebih tinggi. Nah, apabila misalnya Donald Trump gagal mendapatkan kemenangan di dalam peperangan yang sifatnya simbolik tadi melalui nuklir, melalui pembukaan Selat Hormuz, saya rasa sebenarnya dukungan-dukungan dari Partai Republikan khususnya dari hawkish Amerika ini akan hilang ke Donald Trump gitu. Jadi sebenarnya ada harga yang ingin dipertaruhkan oleh Donald Trump di sini. Nah, khususnya nanti di masa depan kalau misalnya sekarang kita lihat pola dari apa yang akan terjadi di pemilu pemilu midterm election nanti, ya kita melihat bahwa sekarang rata-rata masyarakat yang memiliki kemudian preferensi ke Partai Republikan itu mereka itu berusaha untuk golput. Jadi tidak berpindah ke Demokrat, tetapi mereka golput dan rata-rata dari Demokrat itu makin militan sehingga suaranya itu banyak yang kemudian akan masuk. Dan ketika itu terjadi, yang paling dikhawatirkan oleh Donald Trump ketika dia sudah kehilangan support, dia kemudian kehilangan approval rate, itu adalah impeachment, ya. Dan itu akan menjadi sejarah kelam sebenarnya untuk Amerika Serikat, khususnya bagaimana kemudian nanti ke depannya ya keputusan-keputusan politik ya, lalu kebijakan-kebijakan rata-rata ini akan bisa dimentahkan oleh Kongres yang berisikan rata-rata Partai Demokrat. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai situasi dari sisi Iran, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Hipranto. Kita lihat bagaimana memang Iran, Amerika Serikat sampai saat ini tetap saling serang di tengah situasi gencatan senjata, tapi kita perhatikan juga Israel sepertinya memperluas perang, seperti itu ya Prof. Hipranto. Ini secara de facto militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi paksa di 10 desa di Lebanon Selatan yang menyebabkan 1,2 juta jiwa mengungsi. Ini kita berbicara mengenai konteksnya hukum internasional. Ini seperti apa yang dilakukan oleh Israel ini, Prof? Sebenarnya kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Israel itu jelas bertentangan dengan hukum internasional. Itu tidak bisa dibenarkan. Dan banyak negara-negara sudah mengutuk ya. Karena apa? Ini sudah tidak mengindahkan lagi resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang sebenarnya dari pihak Israel dia tidak boleh masuk ke wilayah Lebanon Selatan karena di situ kan ada buffer zone dan itu dijaga oleh pasukan UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian. Nah, tapi ini yang sudah dilakukan. Bahkan Israel sudah seolah-olah dengan simbol gitu ya, menguasai wilayah tersebut dengan berada di Beaufort Castile. Nah, ini yang kemudian memang menjadi permasalahan. Dan yang kedua adalah memang menjadi pertanyaan, lalu UNIFIL untuk apa? Karena UNIFIL itu tidak akan bisa melakukan serangan balik ke Israel, ya. Dan kalau misalnya mereka menjaga perdamaian, mobil-mobil dari UNIFIL itu mobil militer gitu, itu akan cuma dilewatin aja sama Israel. Israel akan terus merangsek masuk ke Lebanon Selatan. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Apakah UNIFIL masih diperlukan atau tidak? Meskipun kita tahu bahwa UNIFIL ini akan berakhir masa kerjanya ini sampai akhir tahun ini. Tapi di sini mungkin menurut saya bisa juga dipertimbangkan kalau misalnya seperti ini sudah tidak ada manfaatnya lagi ya Dewan Keamanan kita berharap bahwa bisa menghentikan tugas dari UNIFIL. Dan ini tidak berarti kemudian memberikan semacam jalan kepada Israel untuk bisa masuk langsung ke Lebanon Selatan. Karena keberadaan dari UNIFIL sekarang pun itu juga didisregard oleh Israel. Dan Israel itu selalu polanya seperti itu ya. Jadi ketika dia diserang, waktu itu kan Hamas misalnya tanggal 27 Oktober itu ke Israel, itu digunakan, dimanfaatkan untuk bisa menguasai Gaza seluruhnya. Nah sekarang juga seperti itu. Memang Hezbollah pada waktu itu menyerang duluan. Dan pada waktu itu menyerang karena Hezbollah mengatakan berpihak pada Iran. Nah tapi kemudian oleh Israel itu diserang balik, tidak hanya sekedar Hezbollahnya yang diserang, tetapi sekalian Lebanon Selatan, bahkan sekarang ini ada perkampungan ya, yang masyarakat yang ada di situ diminta untuk keluar dari sana. Jadi ini merupakan tindakan yang tidak sesuai juga dengan ketentuan hukum humaniter internasional
di mana orang-orang sipil itu tidak boleh dipaksa untuk keluar dari tempat mereka bermukim. Oke, ini sudah jelas-jelas melanggar seperti itu ya, Prof. Nah, ini Prancis juga telah mendesak digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB karena jatuhnya korban jiwa sipil dan juga tim medis di sejumlah wilayah ada di Jebshit dan juga Deir el-Zahrani. Tapi apabila kita lihat ini juga dunia internasional juga melihat nampaknya instrumen penegakan hukum internasional ini terkesan tumpul seperti itu dan tidak berdaya untuk menghentikan agresi militer, padahal pembicaraan damai sendiri trilateral sedang berlangsung di Amerika Serikat, Prof. Iya. Jangankan penegakan hukum tumpul, saya yakin diskusi itu tidak akan berujung pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Karena apa? Amerika Serikat pasti akan memveto apapun resolusi yang akan mengutuk, mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel. Memang kalau kita bicara soal penegakan hukum ini, karena mohon maaf saya harus katakan, negara seperti Israel, bahkan sekarang Amerika Serikat, itu bisa mendisregard yang namanya hukum internasional. Bagi mereka nggak ada itu istilah hukum internasional. Kalaupun ada hukum internasional itu untuk melegitimasi tindakan yang mereka lakukan. Oke, saya akan ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, apabila kita lihat situasi terbaru memang ada saling serang, tapi kan kita lihat Gedung Putih ini ataupun Iran juga berusaha untuk kemudian membuat draft perdamaian dengan Iran. Tapi ini kan berbanding terbalik dengan Israel yang kemudian dengan agresif dan juga aktif kemudian menyerang lebih dalam ke wilayah Libanon. Sebetulnya target geopolitik Israel itu apa sih kemudian? Apakah kemudian murni memutus rantai pasok proksi Iran atau ada agenda aneksasi teritorial terselubung? Iya, saya rasa sebenarnya hampir seluruh pihak di kawasan Timur Tengah dan seluruh dunia menginginkan perdamaian ya. Semua orang terdampak dengan dampak dari perang ini dan baik itu kemudian AS dan Israel sekarang sedang merencanakan perundingan. AS dan Iran ya merencanakan perundingan meskipun sekarang sebenarnya situasinya masih ada sticking point-nya. Nah, hal yang kemudian menarik juga sebenarnya di sini GCC yang jarang kita bahas. Mereka memang terlihat ya dari segi diplomatik itu sangat aktif, tetapi sebenarnya ada kesepakatan bersama di antara GCC itu untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya inflammatory sehingga kemudian bisa memberikan ruang bagi Amerika Serikat dan Iran untuk melakukan negosiasi ya, meskipun kita tahu bahwa UAE dan kemudian Arab Saudi ini melakukan serangan diam-diam, tapi mereka tidak mau dianggap sebagai salah satu beligeran karena khawatir perangnya akan semakin besar. Nah, sementara itu kita kadang-kadang lupa tadi ya membicarakan tentang Israel, bahwa Israel ini sebenarnya menginginkan perangnya terus berjalan saat ini. Karena apa? Pertama, tadi kita bicara bahwa Israel ini menginginkan dominasi tunggal di kawasan Asia Barat ya, sebagai sebuah negara yang merasa bahwa sekelilingnya ini merupakan negara-negara yang hostile terhadap Israel. Dia membutuhkan jaminan keamanan bahwa tidak akan ada lagi nih pihak yang bisa mengganggu-gugat kemudian posisi Israel di kawasan Asia Barat, dan salah satunya itu adalah Iran. Meskipun saat ini Israel ini sedang sibuk sebenarnya memerangi proksi-proksi yang ada di kawasan tersebut. Dan satu hal sebenarnya yang kemudian cukup menarik, saya rasa masalah Israel Raya ini sering kali kemudian diucapkan oleh Netanyahu di dalam pidatonya dan bahkan oleh Ben Gvir ya, untuk kemudian menjadi salah satu tujuan Israel di akhir gitu. Dan itu kan terlihat dari simbolisme-simbolisme yang dilakukan oleh Israel. Misalnya emblem yang ada di tentaranya, lalu kemudian kayak kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa Israel ini akan kemudian berjaya nanti. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya saat ini Israel ini sudah mulai melakukan kemudian sejumlah tindakan, diantaranya adalah memundurkan buffer zone ya dari blue line itu ke targetnya adalah Sungai Litani yang ada di selatan Lebanon gitu. Dan saya rasa sebenarnya ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh Israel untuk melakukan hal ini. Termasuk diantaranya adalah strategi ekspansionis mereka. Yang pertama adalah membuat kemudian kerusakan di daerah-daerah tersebut, ya, membuat daerahnya tidak aman, kerusakan infrastruktur sehingga kemudian itu tidak bisa ditinggali lagi. Yang kedua, ini adalah melakukan eksodus atau perpindahan manusia dari wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemukiman mereka ya ke wilayah lain. Ini bisa digunakan melalui berbagai macam cara, termasuk diantaranya adalah tuduhan genosida yang terjadi di Gaza, gitu ya. Nah, ini tentu di dalam prosesnya pasti ini akan terkena sebenarnya pelanggaran-pelanggaran humanitarian yang mana ini dilindungi oleh Amerika Serikat melalui kemudian mekanisme di DKPBB, karena rata-rata resolusinya itu masuk ke DKPBB dan AS sebagai P5 selalu kemudian pasang badan. Karena apa? Karena tadi permasalahan keterkaitan politik Amerika Serikat dengan kemudian pengusaha-pengusaha Zionis yang pro Israel gitu. Lalu kemudian yang ketiga adalah memasukkan settlers, dan ini sudah kita ketahui secara terbuka, mereka akui bahwa dari kemarin mereka itu sebenarnya membuka peluang untuk
settlers dari wilayah lain untuk menjadi warga negara Israel, termasuk diantaranya adalah dari Amerika Serikat, dari India, gitu ya. Jadi kita melihat di sini cukup menarik gitu. Jadi ada tujuan-tujuan memang strategi ekspansionis yang secara hukum internasional memang itu ilegal kita lihat. Oke, baik. Mbak Aisyah dan juga Prof. Hikmanto, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Hikmanto, ini juga mengenai situasi konflik Amerika Serikat di Iran, rapuhnya gencatan senjata, serangan akhir pekan Amerika Serikat Iran, krisis Selat Hormuz, kebuntuan negosiasi nuklir. Ini sepertinya 4 poin yang memang selalu berkutat di situ seperti itu selama berbulan-bulan. Artinya skenario yang paling realistis seperti apa dong, Prof? Yang pasti diambangkan seperti sekarang gitu ya. Jadi tidak ada yang mendeklarasi bahwa kita menang atau kita kalah begitu. Walaupun Trump sudah mengatakan bahwa kita menang, tapi Iran kan juga sudah mengatakan bahwa kalau saya tidak tunduk pada keinginan Amerika, berarti kan nggak bisa dibilang saya ini kalah gitu kan. Jadi dari masing-masing posisi mereka tidak mau mengatakan mereka mengatakan bahwa kamilah menang, tapi juga tidak mau mengatakan kami kalah begitu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kemungkinan besar situasi ini ya diambangkan seperti sekarang, dengan catatan bahwa Selat Hormuz harus bisa dibuka, dan Iran sudah mengatakan iya Selat Hormuz kita akan buka. Nah, tetapi kita tahu bahwa di Iran mungkin butuh anggaran ya, uang dan lain sebagainya. Nah, sekarang Iran mengatakan bahwa kalaupun kami mengenakan tarif itu bukan semacam uang tol gitu ya, tapi uang untuk memandu kapal-kapal agar mereka tidak terkena ranjau-ranjau yang ada di Selat Hormuz itu. Tapi jika Selat Hormuz benar-benar dibuka, Prof, apakah nantinya posisi tawar Iran akan menjadi melemah? Menurut saya kan berarti di bawah kendali Iran sebenarnya. Dibuka tapi dalam kendali Iran. Iran selalu mengatakan bahwa sudah misalnya 14 kapal sudah bisa keluar dari Selat Hormuz begitu ya. Ini menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa kami yang masih mengendalikan Selat Hormuz ini, bukan Anda begitu. Itu yang pertama, yang kemungkinan. Yang kedua adalah sekarang ada upaya dari Presiden Macron untuk menjadi penengah, dia menawarkan diri. Nah, saya tidak tahu apakah Trump akan menyetujui atau tidak, karena dalam berita disebutkan bahwa Presiden Prancis mengontak Presiden Trump. Ya, kalau misalnya memang disetujui, bukannya tidak mungkin Pakistan kemudian Prancis akan menjadi mediator juga. Karena bagi saya Prancis itu mempunyai kontak-kontak juga dengan pihak Iran, karena Prancis ingin memastikan bahwa kapal-kapal tanker yang akan ke Prancis itu bisa lolos. Bahkan kan Prancis punya ide setelah perang ini selesai, kapal induk mereka itu bisa ada di Selat Hormuz, tapi dalam konteks self defense ya. Kalau misalnya ada serangan-serangan, mereka bisa membantu gitu. Nah, tapi ini juga serangan tidak hanya dari Iran, mungkin juga dari pihak Amerika Serikat begitu. Jadi dan Prancis sudah mengajak juga Inggris dan beberapa negara untuk membangun aliansi ini. Jadi kontak ke pihak Iran saya rasa ada ya dari pihak Prancis. Oke, nah Mbak Aisyah, jika Amerika Serikat nanti secara formal menandatangani deklarasi prinsip atau Declaration of Principle perdamaian dengan Iran seperti itu, Mbak Aisyah, apakah nantinya Israel secara sepihak masih memiliki basis legitimasi hukum internasional yang kuat untuk bersikeras melanjutkan operasi militernya di Iran maupun Lebanon? Legitimasi hukum internasional saya rasa tidak. Kalau misalnya dari segi hukum internasional jelas apa yang dilakukan di Lebanon ini merupakan sebuah pelanggaran, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Israel ya ke Iran dan bahkan oleh Amerika Serikat sendiri itu merupakan war of option gitu ya. Jadi itu merupakan pilihan yang kemudian mereka lakukan di sana. Tetapi apakah itu memenuhi kemudian just war principle, kan sebenarnya tidak juga gitu. Nah, permasalahannya memang Israel ini kan punya kepentingan nasional sendiri yang kemudian mereka berusaha untuk penuhi meskipun ya dengan atau tanpa Amerika Serikat. Permasalahannya kalau tanpa Amerika Serikat saya rasa sulit bagi Israel untuk bisa ya menyerang Iran seorang diri gitu. Karena
Amerika Serikat ini merupakan salah satu pihak yang sebenarnya menjadi ya dukungan utama di dalam bidang politik maupun di dalam bidang militer. Nah, satu hal yang mau saya soroti sebenarnya, mungkin ada beberapa Ringkas saja, skenario. Mbak Aisyah. Oh iya, ada beberapa skenario di mana Oke. perang ini bisa berakhir. Kalau menurut saya, yang pertama kita akan lihat di akhir bulan Juli dan kemudian awal bulan Agustus, di mana musim panas itu sedang puncak-puncaknya. Oke. Dan kemudian di saat itu kebutuhan energi sedang meningkat dan pasukan-pasukan ya luar negeri yang ada di kawasan Selat Hormuz dan di Timur Tengah ini kemungkinan besar akan menurun semangat untuk berperangnya. Karena apa? Panas sekali. Ya, jadi kemungkinan ada titik peluang negosiasi terjadi di sana. Yang kedua adalah ketika kemudian pemilu nanti itu terjadi di bulan November, Donald Trump kemudian dia bisa kemudian dikalahkan oleh Demokrat dan kemudian Kongres ini dikuasai oleh Demokrat. Saya kira di situ kemudian political will Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangan itu bisa dihilangkan oleh vote out dari Demokrat. Apalagi kalau Power Act Resolution di sana itu akhirnya berhasil untuk kemudian menggagalkan perang. Makanya kita bisa antisipasi, tapi kalau saya rasa kita harus bersiap kalau misalnya worst case scenario di bulan November ini masih terjadi. Oke, tapi kita harapkan walaupun kecil peluangnya negosiasi bisa terus berjalan sehingga akhir dari konflik ini adalah perdamaian. Betul, Seperti itu yang kita betul. inginkan. Mbak Aisyah dan juga Prof. Hikmahanto, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Top Terima Issue. kasih. Pemirsa, di tengah konfrontasi yang terus meluas, akal sehat di meja perundingan adalah satu-satunya penentu. Sebab pembiaran terhadap konflik ini tidak hanya akan merestrukturisasi landscape geopolitik kawasan, tetapi juga memperparah eskalasi krisis di tingkat global. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.